Lagu lama terulang kembali. Lagi-lagi, data pemilih dalam situs resmi KPU diduga bocor. Peretasnya menggunakan akun anonim Jimbo dan mengklaim telah menjual lebih dari 204 juta data pemilih di situs ilegal. KPU melibatkan Polri dan BIN menyelidiki dugaan kebocoran data pemilu. Tim di dalam yang menangani IT KPU kan di dalamnya ada tim dari Cyber Mabes Polri ya. Nanti kalau sudah indikasi-indikasinya sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Menkominfo pun menugaskan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk menelusuri penyebab, termasuk antisipasi agar tak terulang. Itu sedang gimana, Pak? Tadi lagi diselidiki oleh kita bersama kan, semua unsur. Kejelasan resminya kan dari Pak Ketua KPU. Ya kita terus melakukan penelusuran. Jadi saya sudah menugaskan Direktorat Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya. Lalu, apa dampaknya bagi penyelenggaraan pemilu dengan kebocoran data ini? Pakar telekomunikasi Ruby Alamsyah mengkhawatirkan adanya potensi dugaan manipulasi suara. Yaitu kalau data itu disalahgunakan, kalau ada pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya tetapi diganti oleh pihak lain dengan data-data yang mereka sudah punya. Oh, itu rentan ya? Rentan. Jadi misalnya di daerah kabupaten dan kelurahan tertentu ada 500 orang, tapi yang nggak mau milih sekitar ada 100 orang. Nah, 100 orang itu bisa disalahgunakan menggunakan KTP palsu dengan data-data yang sudah bocor tadi. Ini bukan kali pertama peretasan data pemilih. Setahun lalu, hacker Bjorka mengklaim telah meretas situs resmi KPU dan memiliki 105 juta data pemilih. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, lagi-lagi data pemilih dalam situs resmi KPU diretas dan juga diduga bocor. Dan peretasnya ini mengklaim telah menjual lebih dari 204 juta data pemilih yang ada di situs resmi KPU dijual di situs ilegal. Nah, lebih lengkap kita akan bahas bersama dengan pengamat siber Alphonse Tanujaya. Selamat sore Mas Alphonse, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu. Selamat sore Maidop, selamat sore pemirsa Kompas. Oke, Mas Alphonse, saya langsung to the point aja. Siapa yang harus bertanggung jawab menurut Anda soal kebocoran ini? Kalau kita lihat yang bertanggung jawab ya KPU, karena mereka yang mengelola data ini dan mereka yang bertanggung jawab untuk mengamankan data ini. Apapun alasannya, katakan ada pihak lain yang memegang data ini, tapi kan KPU yang kasih. Waktu KPU kasih, ya kamu harus amankan, misalkan dengan memberikan bintang-bintang di belakangnya NIK itu, sehingga kalau bocor pun kan datanya tidak bocor full NIK, tapi kenyataannya di Bridge Forum itu yang bocor tuh full NIK. Jadi ya memang harusnya KPU, apakah bocor dari KPU atau dari luar KPU, secara teknis mereka perlu banyak belajar lah, perlu memperbaiki diri ya. Karena sudah berkali-kali ya, bukan kali pertama ya. Dan menurut Anda apakah ini perlu ada audit investigasi secara internal? Yang menjadi masalah adalah sebenarnya tim KPU ini kan sudah ada, katanya di dalamnya ada BSSN, ada dari penegak hukum yang lain gitu. Jadi kita pertanyakan apakah ini cuma seremonial atau serius apa enggak sih gitu loh. 5 tahun lalu bocor, tahun ini bocor. Apakah kita jadikan satu kebiasaan saja 5 tahun lagi bocor, tiap pemilu itu data pemilih itu kita relakan bocor gitu. Harusnya kan bisa belajar ya. Tapi Anda sudah melihat kan situs resmi dari KPU, menurut Anda memang semudah itukah untuk diretas? Karena tadi sekali lagi Anda katakan berkali-kali, dan memang kalau Anda lihat memang ada masalahkah dari sistem keamanan IT-nya KPU?
kita perlu mendudukkan yang benar juga, yang tepat juga. Jadi gini, DPT yang diumumkan ini merupakan kursi panas yang harus diambil oleh KPU setiap kali pemilu. Dan DPT ini masalahnya adalah datanya kan Setuju. ratus. Nah, dan harus dibagi dan masyarakat harus bisa ngecek, masukin nick-nya atau masukin kredensial lainnya, dia bisa ngecek, gua masuk TPS yang mana gitu kan. Nah, yang jadi masalah sebaiknya kan di offline, tapi kalau offline kan dia melanggar karena undang-undang harus dibagikan gitu kan. Nah, tetapi kita perlu berikan garis yang berbeda antara hasil pemilu dengan DPT. DPT ini memang dibagikan, ada secara offline database-nya, tetapi ini tidak berarti bahwa hasil pemilu ini akan bisa dirubah, karena pemilu ini kalau seperti 5 tahun lalu itu kan ada 5 tahun lalu kan offline, data yang diberikan online itu kan sifatnya hanya input manual, bukan database. Susi Air on flight number SI Oke. 725. Mas Alphonse, Ya. kenapa menurut Anda kenapa serentan itu situs KPU mudah untuk diretas? Nah, ini yang memang perlu menjadi evaluasi dari KPU, di mana beberapa teman juga ngasih lihat bahwa email account dari KPU di beberapa daerah juga udah tersebar. Jadi memang pengamanannya cukup lemah. Kalau tidak percaya silakan KPU hubungi kami. Kami akan berikan informasinya. Ini akun yang ini passwordnya ini, akun yang ini passwordnya ini, akun ini passwordnya ini. Jadi Anda bilang ini cukup kurang. Jadi menurut Anda lapisan ini kurang ya, sehingga mudah diretas, begitu ya? Pengamanannya perlu diperbaiki, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa hasil pemilu ini tidak bisa dipercaya, itu berbeda. Jadi tolong ditarik batas yang jelas. Ini hanya data DPT, bukan hasil pemilu. Hasil pemilu kan tidak pernah online. Maksudnya hasil pemilu sudah dilakukan secara offline, semua tercatat secara manual kan. Jadi yang diumumkan secara online nanti adalah hasil yang dicatat secara manual lalu ditaruh gitu loh. Jadi, tapi kan takutnya kan data pemilih ini kan disalahgunakan begitu ya, Mas Alphonse ya? Kalau data pemilih disalahgunakan itu kurang korelatif dengan bocornya data ini. Data pemilih disalahgunakan sebenarnya itu bisa terjadi ketika data kependudukan Indonesia bocor 1-2 tahun yang lalu, bocor juga itu sudah rentan disalahgunakan. Jadi ya, sudah bocor mau diapain lagi gitu. Jadi yang kita bahas di sini adalah serentan itu situs dari KPU, lembaga yang melakukan pesta demokrasi selalu dan kerap kali kebocoran ini terjadi sebelum kontestasi, begitu ya, Mas Alphonse? Betul. Jadi memang KPU dan badan publik lain di Indonesia perlu mempelajari bagaimana mengelola data dengan baik, perlu mempelajari bagaimana mengikuti ISO 1701 dengan baik. Ikuti ISO-nya, jangan dibeli ISO-nya atau nyewa orang untuk jadi joki untuk dapetin ISO-nya. Itu beda. Kalau ikuti ISO-nya dengan disiplin, Anda akan bisa mendapatkan keamanan yang baik. Kalau ada kebocoran, Anda akan tahu dari mana kebocorannya. Sama waktu Telkomsel dulu, datanya Denny Siregar bocor dalam waktu 24 jam ketahuan bocornya dari sini orang ini dari Surabaya orangnya ini usernya ini ketahuan kalau ISO-nya jalan. Kalau sekarang lempar sana lempar sini, coba diselidiki dulu, malah bilang ini bukan tanggung jawab kita, ini juga orang lain yang pegang data. Itu kan kelihatan bahwa ini nggak menjalankan ISO dengan baik. Oke, berkaca dari apa yang sudah pernah terjadi juga pada situs resmi KPU, menurut Anda langkah mitigasi yang paling pertama harus dilakukan dan step-stepnya harusnya seperti apa, Mas Alphonse? Sebenarnya kita hanya perlu kejujuran ya. Kita bukan mau menyalahkan, mohon jangan salah dimengerti. Setiap insiden security perlu diketahui secara detail bagaimana terjadinya. Jangan setiap kali itu ditutupi lalu diharapkan untuk mereda terus udah selesai. Kita nggak belajar apa-apa. Kita perlu mengetahui detailnya. Oh, masuk dari sini tanggal segini jam segini akun ini, ya kan? Kenapa bisa download sampai 200 juta lebih? Itu data kan bergiga-giga, mungkin sampai 1 tera kali. Masa ada komputer bisa ngedownload data ratusan giga atau bertera-tera itu bisa nggak kedetek? Kan agak konyol. Yang diperbolehkan harusnya cuma
aku masukin nik, lalu aku cek aku di DPT mana. Itu kan datanya kecil sekali, nggak ada 10 mega. Ini data bergiga-giga ratusan tera bisa keluar. Nah itu perlu jadi pertanyaan, perlu diperjelas dari mana. Apakah memang ada akun dari pejabat KPU yang bobol dan digunakan untuk melakukan download atau apa, kita nggak tahu. Itulah yang harusnya dijawab. Jadi dari pihak kepolisian, Oke, dari untuk BSS. menghilangkan kecurigaan-kecurigaan publik ya soal kebocoran data ini harus bisa lebih clear, harus bisa ada informasi yang firm dan juga penyebab memang kenapa bisa bocor ya. Iya, supaya kita belajar lain kali tidak bocor lagi. Di sini kan tiap kali terjadi kebocoran di Indonesia, berusaha diredam aja Oke. udah. Moga-moga publik lupa gitu. Ya, itulah yang terjadi, akan terjadi lagi. Kalau kita nggak pernah belajar, akan terjadi terus gitu. Oke. Oke, Mas Alfons, apa dampaknya untuk penyelenggaraan pemilu? Apakah kalau kita berpikir lebih jauh lagi, ada kekhawatiran soal manipulasi suara dan kemudian adakah kemungkinan nanti kan situs KPU juga akan digunakan ya untuk menginput data-data yang lebih banyak lagi nanti pada saat penyelenggaraan pemilu, utamanya nanti Pilpres. Ada kekhawatiran soal itu? Yang Anda lihat seperti apa? Kalau saya pribadi tidak melihat ke sana. Jadi jangan sampai hal ini digunakan sebagai sarana untuk mendelegitimasi KPU. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Ini adalah DPT. Memang mau nggak mau, si Mas tadi KPU harus kasih online, harus kasih orang akses. Mungkin ada yang dapetin backdoor, bisa ngedownload. Hanya itu saja. Tidak bisa mendapatkan hasil pemilu. Kan tadi kita katakan bahwa pemilunya offline. Di mana dia ngerubahnya? Kamu mau mengubah hasil pemilu itu, kamu mesti punya orang untuk mengubah di setiap TPS di mana secara teknis hal itu tidak mungkin dilakukan gitu. Jadi hal itu yang perlu kita sadari dan supaya masyarakat Indonesia juga jangan diarahkan untuk dikatakan bahwa kalau misalnya ada kebocoran data di KPU, artinya KPU lemah terus hasil pemilu bisa direkayasa, tidak semudah itu. Garuda Indonesia passengers on flight number GA. Oke, tidak semudah itu ya. Melihat lemahnya proteksi, pesan Anda terakhir untuk KPU dalam kasus dugaan kebocoran ini apa, Mas Alfons? Untuk KPU harap jangan lagu lama terulang kembali lah. Dan kalau memang ada kebocoran, silakan minta bantuan ke komunitas, dari komunitas IT, dari OWASP, dari teman-teman security. Semua ingin pemilu berjalan dengan baik. Dan kalau misalnya pemilu kacau kan yang rugi bangsa Indonesia sendiri gitu loh. Jadi yang untung nanti negara asing. Jadi kita semua berkepentingan untuk melakukan ini dengan baik. KPU yang menjadi jokinya, menjadi drivernya. Harap Anda jalankan tanggung jawab ini dengan baik. Oke, sebagai penyelenggara pemilu harus bisa memberikan kepastian dan juga keamanan soal penyelenggaraan pemilu nanti sampai nanti akhirnya pemilu rangkaiannya juga penyelenggarannya selesai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, pengamat siber Alfons Tanujaya sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu hari ini. Sehat selalu, Mas Alfons. Selamat sore, terima kasih.